Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la khawla wa la quwata illa billah ma ba'dah. Bahwa nafsu bisa menumpangi kegiatan apapun, termasuk kegiatan ibadah, termasuk ketika kita sedang melaksanakan ibadah kepada Tuhan. Nafsu bisa bermain. Bahkan ketika kita duduk menghadap kiblat di atas sajadah, menyebut asma Allah, berzikir, sholat, dan lain sebagainya, nafsu bisa bekerja di situ. Nah, apalagi kegiatan-kegiatan ibadah yang sifatnya horizontal, yang ada di tengah-tengah masyarakat, yang ada di lapangan, demo, aksi unjuk rasa, teriak-teriak takbir, mengatakan diri sebagai mujahid, sebagai orang yang sedang melaksanakan jihad, membela agama. Belum tentu, Mas. Belum tentu bahwa itu adalah kegiatan yang betul-betul lillahi ta'ala, betul-betul diterima oleh Allah sebagai sebuah amal kebajikan, sebagai sebuah jihad, sebagaimana Anda maksud. Mengapa Anda boleh mengatakan sedang berjihad? Mulut Anda boleh bertakbir. Anda mengatakan sedang membela agama, membela Islam. Tetapi belum tentu bahwa apa yang Anda katakan, bahwa apa yang Anda niatkan itu diterima oleh sang pemilik agama, oleh sang pemilik ayat, oleh sang pembawa Islam, pembawa kebenaran. Bisa jadi Anda bertepuk sebelah tangan. Bisa jadi Anda menjadi orang yang bangkrut pada akhirnya karena ternyata cara-cara yang Anda lakukan tidak sesuai dengan apa yang digariskan oleh agama itu sendiri. Makanya jangan sombong dulu. Jangan pungah dulu bahwa Anda sedang berjihad. Anda sedang membela agama Allah. Anda sedang membela Rasulullah. Belum tentu Rasulullah setuju dengan cara Anda. Anda boleh mengatakan saya mujahid, tapi belum tentu Tuhan mengatakan bahwa Anda benar-benar mujahid, bahwa Anda diterima sebagai mujahid. Bisa jadi Allah memandang, malaikat memandang Anda sebagai seorang pengecut dan perusak agama. Bisa jadi. Siapa yang tahu? Bukankah pernah mendengarkan bahwa di akhirat nanti ada banyak orang yang bangkrut karena amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Banyak dermawan yang merasa sebagai orang yang paling dermawan di hadapan manusia, tetapi ternyata saat pengadilan dari akhir dia adalah orang yang bangkrut karena ternyata kedermawanannya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi karena ingin mendapatkan pujian dari manusia. Biar ingin disebut namanya, diumumkan namanya di seantero jagat sebagai seorang yang dermawan. Begitu juga amal ibadah yang lain. Ada beberapa orang yang tergolong bangkrut karena amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi begitu. Saya gambarkan begini, bisa jadi Anda yang teriak-teriak takbir, teriak-teriak bela agama, teriak-teriak sebagai seorang mujahid, bela Al-Quran, besok di akhirat menjadi kelompok yang bangkrut. Bisa jadi menjadi kelompok yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak diterima apa yang Anda lakukan karena tidak memenuhi syarat ternyata. Boleh jadi, siapa yang tahu, itu rahasia. Makanya kita tidak boleh sombong, tidak boleh takabur seolah-olah Anda yang paling benar, Anda yang paling dekat dengan Tuhan, dan yang lain dianggap salah, yang lain dianggap kafir, yang lain dianggap munafik. Apalagi dengan anggapan-anggapan itu jelas tidak diajarkan oleh agama. Agama tidak mengajarkan manusia, umatnya untuk menjustis orang lain sebagai orang yang sesat. Tidak pernah ada ajaran itu. Agama mengajarkan agar kita lemah lembut. Islam mengajarkan agar kita pemaaf. Islam mengajarkan agar kita itu husnudon, berprasangka baik. Dan Islam mengharamkan suudon, berprasangka orang masuk neraka, berprasangka orang itu jahat, berprasangka orang itu buruk. Itu haram hukumnya. Namanya suudon, berprasangka buruk atau negatif thinking kepada orang lain. Oke, sudah jelas ya. Belum tentu Anda berteriak-teriak sebagai takbir, sebagai mujahid, teriak-teriak takbir Allahu Akbar, tapi sambil melempari orang lain, sambil melempari rumah orang lain, sambil melempari kaca-kaca warung, toko,
yang buka di siang hari. Siapa yang mengajarkan begitu? Islam tidak mengajarkan cara-cara pemaksaan seperti itu. Enggak, Mas. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Itu jelas. Al-Quran mengatakan begitu. Jangan Anda menganggap bahwa Anda lah Muslim sejati dan orang lain adalah kafir. Itu bukanlah sikap yang diajarkan oleh Islam itu sendiri. Itu adalah sikap-sikap yang diajarkan oleh iblis. Iblis diusir dari sorga karena kesombongannya, merasa dia yang paling mulia dan merasa Adam berada di bawahnya. Oleh karena itulah kemudian Tuhan murka dan dia diusir dari sorga. Saya akan gambarkan, saya akan contohkan dalam konteks kehidupan sehari-hari, dalam konteks kehidupan nyata yang ada di depan mata kita. Banyak orang yang ingin menjadi tentara, banyak orang yang ingin menjadi polisi, banyak orang yang ingin menjadi pejuang pembela negara Indonesia tercinta ini. Tetapi apakah setiap orang bisa memakai baju tentara? Tetapi apakah setiap orang bisa memakai baju polisi? Apakah setiap orang bisa memegang pistol dan senjata laras panjang yang dimiliki oleh TNI? Tentu saja tidak. Untuk semua itu, untuk bisa memakai baju dan atribut TNI, atribut polisi dan senjata lengkapnya, semuanya harus melalui prosedur yang ketat. Harus melalui sekolah dengan level-level yang ditentukan. Harus melalui ujian, dites, masuk akademi militer, masuk akpol, itu pun melalui tahapan dan sejumlah ujian yang berat. Setelah itu harus sekolah sampai ditentukan 5 tahun misalkan, sampai kemudian diwisuda menjadi polisi, menjadi perwira, menjadi tentara. Baru setelah semuanya dinyatakan lulus, dia boleh memakai baju kebesaran TNI, memakai seragam kebesaran polisi, dan diperkenankan memegang senjata untuk melawan musuh-musuh bangsa ini. Itu baru seleksi ingin menjadi prajurit di negara ini. Apalagi menjadi prajuritnya malaikat, apalagi menjadi prajuritnya Tuhan, menjadi tentaranya Tuhan. Tentu juga harus melalui seleksi, tidak asal-asalan. Tidak hanya asal memakai baju jubah, baju koko, tidak hanya asal memakai sorban dan mengingu jenggot panjang, tidak cukup hanya dengan demikian. Hanya berbekal daster panjang, sorban tebal, jenggot panjang, kepala pakai kopiah yang tingginya 1 meter, tiba-tiba berteriak takbir, tiba-tiba mengatakan saya yang paling Islam. Gak bisa, Mas. Apalagi ini agama urusannya bukan hanya di dunia, tetapi di dunia dan di akhirat. Salah Anda beragama, salah Anda mengidentifikasi diri di dalam beragama, urusannya, tanggung jawabnya tidak hanya di dunia saja, tetapi juga di akhirat nanti. Ketika Anda belum melalui serangkaian seleksi, tidak melalui sekolah, tidak melalui pendidikan yang dibutuhkan sampai kemudian bisa diwisuda, sampai kemudian dinyatakan layak oleh guru Anda diwisuda menjadi seorang guru agama, menjadi seorang ulama, baru Anda boleh praktek menjadi seorang ulama mengajarkan kebenaran kepada manusia. Tetapi seandainya Anda tidak pernah melampaui jenjang-jenjang pendidikan yang ada sebagaimana polisi dan tentara tadi melakukan seleksi, maka Anda adalah ulama gadungan. Sama seperti polisi dan tentara gadungan yang tidak melakukan sekolah tiba-tiba pakai atribut kebesaran tentara dan polisi. Paham? Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشهادة والدرج
حتفة يا جيرة وجه العلم